Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, juga semua saudara yang mengikuti persekutuan doa ini. Bagaimana kabar saudara saat ini? Kiranya semua dalam kondisi baik, Tuhan menyertai kita semuanya. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa hari Selasa 16 Agustus 2022. Kita akan merenungkan tema Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Marilah kita siapkan diri kita. Kiranya persekutuan doa ini boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Kita mulai dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan bait yang ketiga, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka jangan sesat dengan sabdanya. Marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita berdoa untuk menyiapkan diri kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami kembali datang kepadamu dengan penuh syukur karena kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Kami juga bersyukur saat ini boleh kembali datang ambil bagian dalam persekutuan doa. Dan siapkanlah kami semuanya saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, juga saat berdoa syafaat. Kiranya persekutuan doa ini boleh saling menguatkan satu dengan yang lain dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan tema yang saya ambilkan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49. Saya akan bacakan Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara sekalian, sejak dalam perjanjian lama, api dipakai untuk menggambarkan hukuman Tuhan dan penghakiman Tuhan. Misalnya, hal itu bisa kita baca dari kitab Yesaya 66 ayat 15 dan ayat 16. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Dalam Yesaya 66 ini, api menggambarkan hukuman Tuhan atas umatnya yang tak taat padanya. Jadi sejak zaman dahulu api menggambarkan tentang hukuman Tuhan dan penghakiman Tuhan. Karena pada zaman dulu juga zaman sekarang, orang melihat api yang menyala dapat pertama membakar atau menghanguskan. Kedua, api dapat memurnikan. Misalnya memurnikan emas atau perak. Seperti yang ditulis dalam Amsal 17 ayat yang ketiga. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas.
tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kui ini maksudnya kuali kecil dari tanah atau dari batu yang tahan panas. Perak atau emas yang masih bercampur dengan banyak kotoran itu, lalu dibakar di atas kui atau kuali tadi sampai panas sekali. Api yang panas itu akan membakar, menghanguskan kotoran-kotoran yang ada. Kalau kotoran-kotoran itu habis terbakar, maka yang tinggal adalah perak atau emas yang murni, yang tidak tercampur lagi dengan kotoran-kotoran. Inilah proses pemurnian perak atau emas dari kotoran-kotoran melalui pemanasan api. Rupanya proses pemurnian perak atau emas itulah yang dipakai oleh Nabi Yesaya 66 tadi untuk menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan seperti proses perapian yang akan menghanguskan atau membakar orang-orang berdosa dan menyelamatkan orang yang benar. Tuhan memisahkan orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Orang yang benar akan mendapatkan kehidupan, yang tidak benar akan mendapatkan hukuman. Waktu Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 12 ayat 49a, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi." Bayangan Tuhan Yesus mungkin juga seperti itu. Kedatangan Tuhan Yesus adalah seperti api yang menyala. Api yang menyala-nyala dan menyambar kehidupan semua orang. Proses pemurnian terjadi saat orang sadar akan dosanya, bertobat lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Imannya akan semakin dimurnikan dan dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa. Tapi proses penghukuman juga terjadi saat orang tidak mau menyadari dosanya, tidak mau bertobat, sehingga tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Maka hukuman akan menimpa orang itu. Dalam proses pemurnian dan penghukuman di dunia ini, akan terjadi pertentangan antara orang yang menerima Tuhan Yesus dan yang menolak Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya nanti orang yang menerima Tuhan Yesuslah yang diselamatkan. Tuhan Yesus datang membawa pemisahan antara orang percaya dan yang tidak percaya. Saudara sekalian, sebetulnya proses pemurnian dan proses penghukuman itu masih terjadi sampai sekarang ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Selama masih dalam proses pemurnian dan penghukuman saat inilah, kita diminta untuk menentukan sikap, menyadari dosa kita, bertobat lalu percaya kepada Tuhan Yesus, atau tidak mau menyadari dosa kita, tidak mau bertobat, lalu tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh kehidupan kekal. Kalau kita menolak Tuhan Yesus, hukuman terjadi, kita akan mengalami kebinasaan. Tuhan Yesus datang seperti api yang bisa menghanguskan kita, tapi juga bisa memurnikan iman kita. Saudara sekalian, selamat menjadi orang-orang teruji imannya sampai dengan akhir. Amin. Marilah kita bersama berdoa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami boleh bersama-sama berdoa. Kami berdoa untuk diri kami sendiri, khususnya bagaimana kami merespon firman-Mu. Bagaimana kami selalu hidup dalam pertobatan, selalu mengingat bagaimana Tuhan mengatur hidup kami semuanya, dan kiranya kami taat pada hidup pengaturan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang di dalam pergumulan usia lanjut, dalam pergumulan sakit penyakit, dan dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Kami berdoa antara lain bagi Ibu Herawati Kosasih, bagi Bapak Ibu Handrian, juga Ibu Leli Handrian, Bapak Mulia Sitohang, Ibu Betty Suciati, Ibu Elis Rantina, Bapak Mulyana Wijaya, Bapak Semaya, Ibu Wun Yeni Miranti, Ibu Edia Sulendro, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Tris Karyadi, Ibu Win Dewanta, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Ibu Tina Permana, Ibu Kuat Eng, Ibu Dorkas Lisyawati, Bapak Hadi Pratomo,
Ibu Helena Suhanto, Ibu Yakin, Bapak Yoketong, Ibu Lim Aemoe, Bapak dan Ibu Elina Siahaan, Bapak Junaidi Subrata, Ibu Dewi Kania, Ibu Elis Rantina, juga beberapa saudara kami yang mengalami isoman pada saat ini. Tuhan tolonglah mereka semuanya, juga keluarga mereka, biar Tuhan menguatkan mereka semuanya. Di tengah-tengah pergumulan usia lanjut, sakit dan yang lain-lain, kami percaya Engkau hadir bersama dengan mereka semuanya. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa dan bersyukur untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung, juga kami semua yang mengikuti pesan doa ini. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami juga dalam menjalani perjalanan hidup ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sudah mulai sekolah, kuliah, yang mencari kerja, yang bekerja. Tuhan berkatilah mereka semuanya, sehingga mereka belum menjadi anak-anak yang baik, yang takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur bersama dengan bangsa kami Indonesia, yang boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI pada bulan ini, bulan Agustus. Dan besok tanggal 17 ada kebaktian, juga upacara di gereja dan kegiatan lain. Tuhan berkatilah itu semuanya, sehingga melalui perayaan, kebaktian, dan kegiatan dalam rangka HUT kemerdekaan RI, boleh semakin mensyukuri bagaimana kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia ikut merasakan kasih Tuhan yang memerdekakan bangsa kami. Untuk panitia HUT, Tuhan berkati mereka semuanya, sehingga boleh mengatur segala sesuatunya dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, Pak Jokowi Presiden, juga Wakil Presiden, juga segenap menteri dan semua jajarannya, dari pusat sampai dengan daerah. Dan berikan kepada mereka jiwa kepemimpinan yang benar-benar melayani masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan diri sendiri atau jabatan dan kekuasaan. Tolonglah Tuhan bangsa kami yang besar ini kiranya juga dipimpin orang-orang berjiwa besar. Tuhan, inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara sekalian, cukup sekian pesan doa kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.